Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Manda Vivian Andreans from class MNG24C NPM 2441105H. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data memberitahu kita seberapa tersebar, bervariasi, atau heterogen data kita. Mengapa ini penting? Dua kelompok data bisa memiliki data rata-rata yang sama persis, tapi di satu kelompok nilainya sangat berdekatan, sementara di kelompok lain nilainya sangat berjauhan. Penyebaran ini yang membedakannya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran adalah alat untuk mengukur risiko atau ketidakpastian dalam data. Range atau jangkauan. Ukuran penyebaran yang paling dasar dan sederhana adalah range atau jangkauan. Range dihitung dari selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Rumusnya sangat lugas. Sebagai contoh, jika kita memiliki data nilai 10, 12, 15, 18, dan 25, maka range-nya adalah 25, 10, dikurang 10 sama dengan 15. Range memberikan gambaran cepat mengenai rentang total data dari ujung ke ujung. Range memberikan gambaran cepat tentang seberapa jauh penyebaran data tersebut. Meskipun range memberikan gambaran cepat tentang seberapa jauh penyebaran data, range memiliki kekurangan fatal. Kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap outlier atau nilai ekstrim. Karena range hanya menggunakan dua nilai-nilai terbesar dan terkecil, ia mengabaikan semua nilai lain. Di antaranya, jika ada satu nilai ekstrim, range bisa berubah drastis. Namun, perubahan tersebut tidak mencerminkan perubahan sebaran mayoritas data. Oleh karena itu, range hanya cocok digunakan untuk gambaran kasar, tetapi tidak cukup kuat untuk analisis mendalam. Kita membutuhkan ukuran yang melibatkan semua nilai data. Selanjutnya, deviasi rata-rata. Untuk mengatasi kelemahan range, kita beralih ke deviasi rata-rata. Ini adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan rata-rata selisih setiap nilai data terhadap nilai pusatnya. Biasanya, mean atau median. Konsepnya sederhana. Kita ingin tahu seberapa jauh setiap titik data dari pusat. Namun, jika kita hanya menghitung selisih biasa, jumlah total selisih akan selalu nol. Karena selisih negatif dan positif akan saling meniadakan. Untuk mengatasi ini, selisih yang dihitung adalah selisih absolut, yaitu kita mengabaikan tanda negatif. Ini memastikan kita mendapatkan nilai rata-rata jarak data dari pusat tanpa arah. Deviasi rata-rata adalah langkah penting karena ia mempertimbangkan seluruh data dalam perhitungannya. Selanjutnya, makna deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata memberikan gambaran seberapa jauh secara rata-rata data itu tersebar dari pusat. Jika deviasi rata-rata besar, berarti penyebaran datanya semakin lebar. Jika deviasi rata-rata kecil, berarti data cenderung berkumpul di sekitar pusat. Karena deviasi rata-rata menggunakan semua data, ia lebih stabil dan lebih representatif dibandingkan range.
Contohnya, jika deviasi rata-rata nilai ujian adalah 3, berarti nilai siswa rata-rata menyimpang 3 poin dari nilai rata-rata kelas. Dalam statistik modern, ukuran penyebaran yang paling sering digunakan adalah varians dan standar deviasi. Alasannya adalah keunggulan matematisnya. Varians adalah nilai yang menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Selisihnya dikuadratkan, bukan absolutkan seperti deviasi rata-rata. Pengkuadratan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, menghilangkan nilai negatif. Yang kedua, memberikan bobot yang lebih besar pada data yang posisinya sangat jauh dari mean. Karena varians memiliki satuan kuadrat dari satuan asli data, sulit untuk diinterpretasikan. Maka kita menggunakan standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varians. Dengan mengambil akar kuadrat standar deviasi kembali ke satuan asli data. Misal, jika data berupa nilai ujian, standar deviasi juga dalam satuan nilai ujian, sehingga lebih mudah dipahami. Makna standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling penting karena terintegrasi, terintegrasi dalam hampir semua analisis statistik lanjutan, seperti analisis resiko dan perhitungan probabilitas. Interpretasinya sangat jelas. Standar deviasi kecil berarti data terkonsentrasi atau menyebar sempit di sekitar mean. Ini menunjukkan data yang konsisten. Standar deviasi besar berarti data tersebar luas. Ini menunjukkan data yang bervariasi atau kurang konsisten. Dalam konteks distribusi normal atau kurva lonceng, standar deviasi menjadi alat prediksi yang kuat. Misalnya dalam distribusi normal, sekitar 68% data akan selalu jatuh dalam jarak standar, satu standar deviasi dari mean. Ini adalah alasan mengapa standar deviasi sangat penting untuk penelitian ilmiah dan analisis resiko. Ketika kita berhadapan dengan data yang sangat besar, seringkali data tersebut disajikan dalam bentuk kelompok, seperti tabel distribusi frekuensi. Untuk data kelompok perhitungan penyebaran sedikit berbeda dari data tunggal. Karena data dikelompokkan dalam interval, kita tidak memiliki semua nilai individu yang asli. Oleh karena itu, kita harus menggunakan nilai tengah kelas atau kelas midpoint sebagai representasi tunggal untuk semua nilai yang berada dalam interval kelas tersebut. Asumsi ini memungkinkan kita untuk tetap menghitung penyebaran. Dalam perhitungan data kelompok, faktor frekuensi jumlah data di setiap kelas memainkan peran penting sebagai pembobot atau weight. Varians dan standar deviasi untuk data kelompok dihitung dengan menyesuaikan rumus, di mana nilai tengah kelas dikuadratkan dan hasilnya dikalikan dengan frekuensi. Standar deviasi tetap merupakan akar kuadrat dari varians kelompok. Rumus untuk deviasi rata-rata dan range juga disesuaikan. Ukuran penyebaran data kelompok ini membantu kita menganalisis data dalam skala besar, seperti sensus, nilai ujian massal, atau data produksi industri. Dengan cara ini, kita tetap bisa memahami seberapa luas data tersebar meskipun kita tidak memiliki semua nilai asli satu persatu. Secara ringkas, ukuran penyebaran data sangat penting untuk melihat seberapa jauh data menyimpang dari pusatnya. Dengan memahami range sebagai gambaran kasar deviasi rata-rata sebagai penyebaran rata-rata absolut, dengan terutama varians dan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran standar yang paling kuat, termasuk cara menghitungnya untuk data kelompok, kita bisa membuat analisis yang lebih akurat, mendalam, dan kredibel.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang kuat tentang mengapa penyebaran data sama pentingnya dengan pemusatan data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.